Selamat pagi, shalom kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu kita harus memperhatikan jiwa kita agar jiwa kita makmur. Puji Tuhan, kita membaca surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 1 sampai 4 dalam terjemahan Indonesian Modern Bible sebagai berikut. Dari penatua kepada Gaius yang terkasih, yang aku kasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal, aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam engkau, karena memang engkau berjalan dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Inilah doa Rasul Yohanes sebagai penatua kepada Gaius, anak rohaninya. Dikatakan, aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Jadi jiwa kita harus makmur lebih dulu, baru kemudian kita akan makmur dan sehat secara jasmani, ya. Kalau jiwa kita merana, jiwa kita miskin rohani, ya, jiwa kita tanpa kebenaran firman, maka pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari semua bisa menjadi kacau dan kita mudah tertimpa dengan berbagai macam penyakit. Jadi nomor satu yang sehat itu adalah jiwa kita. Jiwa kita harus digembalakan, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, agar domba-dombanya memiliki dan menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Yesus adalah gembala yang mau menggembalakan jiwa kita. Ya, tentu Yesus menggembalakan jiwa kita dengan menyatakan firman-Nya kepada kita oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus bertugas untuk menyatakan kebenaran firman dan kita harus bisa menerimanya, ya, sehingga kebenaran firman itu akan memerdekakan jiwa kita dari segala macam tekanan-tekanan dan bahkan juga dari segala macam rong-rongan kuasa kegelapan yang seringkali menteror jiwa kita, sehingga jiwa kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, jiwa kita menjadi penuh kekhawatiran, jiwa kita ada kepahitan kepada orang lain, ada dendam dan sebagainya. Jiwa kita dipengaruhi oleh kenajisan dunia ini sehingga jiwa kita kotor, ya. Kalau jiwa kita kotor, jiwa kita tidak sehat, nanti pengaruhnya juga kepada keadaan tubuh kita. Tubuh kita juga menjadi tidak sehat karena jiwa kita tidak sehat. Kita membaca Yohanes 8 ayat 31 dan 32, dikatakan, Tuhan Yesus bersabda, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jiwa kita akan dimerdekakan dari segala macam ikatan-ikatan dosa-dosa, ikatan-ikatan kekhawatiran, keputusasaan, perasaan minder, perasaan tertolak, tidak berguna dan sebagainya. Haleluya, perasaan-perasaan yang sebenarnya ditanamkan oleh roh-roh jahat bahwa kita adalah orang yang gagal, hidup di dunia sia-sia. Itu jiwa yang demikian, jiwa yang miskin, yang tidak makmur. Tuhan mau memakmurkan jiwa kita kalau kita ini dapat mengindahkan, menghargai penggembalaannya Tuhan Yesus yang akan menggembalakan kita dengan firman-Nya yang kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan Gaius itu dikatakan memiliki jiwa yang makmur, sebab tadi dikatakan karena haleluya kebenaran ada di dalam dirinya, yaitu kebenaran firman Allah. Ya, tadi dikatakan dalam surat Yohanes yang ketiga, dalam ayat yang ke-3 mengatakan, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam engkau. Haleluya. Karena memang engkau berjalan dalam kebenaran. Ya, berjalan dan hidup dalam kebenaran firman, itulah yang menyebabkan jiwa kita menjadi segar, jiwa kita menjadi makin kuat, jiwa kita menjadi makin sehat, jiwa kita menjadi makmur dalam perkara-perkara rohani yang kekal, sehingga nanti secara jasmani, secara fisik kita juga akan menjadi makmur dan sehat. Inilah kunci rahasia kalau kita ingin tubuh kita sehat. Haleluya. Dan itu disebabkan oleh karena jiwa kita sehat lebih dahulu. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami ya Tuhan. Kalau pada tahun 2021 kami seringkali tidak mempedulikan keadaan jiwa kami ya Tuhan. Kami hanya sibuk mengejar kekayaan, sibuk haleluya memuaskan diri kami dengan hobi-hobi kami, sibuk dengan urusan-urusan dunia yang fana ini, dan kami melupakan keadaan jiwa kami, pikiran dan perasaan kami. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik yang akan menggembalakan jiwa kami, sehingga jiwa kami ini menjadi makmur dengan berkat firman Allah, yaitu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan jiwa kami ya Tuhan dari perasaan-perasaan yang negatif, dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan roh-roh kegelapan. Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami memasuki tahun 2022 ini, kami benar-benar memperhatikan kesehatan rohani kami ya Tuhan. Kalau kami memiliki kerohanian yang sehat, maka barulah kami dapat haleluya menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memegang janji-janji Allah yang begitu heran dan ajaib yang sudah disediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita.